melihat melihat ya bagaimana image encoder itu bisa disambungkan ke LLMs ya. Jadi topik yang saya bawakan ini berfokus pada Vision Language Models ya yang connect pada LLM. Jadi mungkin pertama-tama perkenalkan bagi yang belum kenal saya Ibtu Agika Sugi ya. Jadi teman-teman mungkin sebagian besar kenal saya, dulu saya di KI Hubs, tapi saat ini saya sedang di Bali ya, di Bali Dwipa University sebagai staff dari Information System. Oke, jadi kita langsung masuk saja ya. Jadi belakangan ini kan kita udah lihat peningkatan yang luar biasa ya dalam generative AI. Yang kita lihat kan saat ini dua yang paling hype ya, text to image models dan large language models ya. Nah, cuman beberapa development yang paling interesting belakangan ini yaitu multimodal LLMs ya. Contohnya yang paling populer tentunya ada GPT-4o, GPT-4v, ada Google's Gemini ya. Nah, di LLM seperti ini itu user itu bisa input informasi selain teks ya. Contohnya sebuah gambar ya. Nah, model-modelnya ini bisa extract information dari gambar dan bisa respon ke user dengan informasi dari gambar itu ya. Contohnya di sini kalau kita kasih dia gambar dan kita kasih sebuah prompt, maka modelnya itu bisa menjawab dengan konteks yang didapat dari gambar itu juga ya. Nah, tentunya beberapa multimodal LLMs yang belakangan ini yang paling canggih kan dari OpenAI ya. Nah, dari OpenAI ini LLM ini bahkan bisa read and understand text di dalam suatu gambar. Jadi seperti bisa OCR ya. Bahkan seperti contohnya teman-teman lihat di depan, bisa menjawab sebuah puzzle ya. Dikasih sebuah puzzle, dia bisa menjawab puzzle-nya jawabannya apa gitu. Dan bahkan bisa explain joke di dalam suatu gambar ya. Jadi di sini ada meme, LLM-nya bisa jawab meme itu apa maksudnya dan kenapa itu lucu. Nah, jadi bagaimana sih kita bisa arrive dalam poin ini dan apa aja sih research yang bisa membuat researcher sekarang tuh membuat seperti ini gitu. Dan tentunya yang lebih menarik lagi adalah model-model seperti ini bagaimana sih cara pekerjanya, bagaimana sih eh, cara sebuah model tuh bisa memberi informasi gambar ke dalam large language models. Nah, yang saya bawakan kali ini, saya fokuskan ke visionnya ya, tapi di sini tentunya kita akan mempelajari sedikit mengenai LLM juga ya, atau language model pada umumnya. Ya, jadi kita mulai dulu dari previous works-nya ya. Nah, jadi previous works yang menurut saya sebuah milestone dalam mencapai multimodal LLM sekarang adalah ini ya. Jadi kita langsung masuk ke transformer. Jadi untuk teman-teman mungkin sebagian besar teman-teman sudah familiar ya dengan transformer. Ya intinya transformer itu menggunakan multi-head attention ya yang di paper aslinya. Nah, multi-head attention dan uh, skill.product attention ini dia dimasukkan digabungkan dalam sebuah blok dan di stack sedemikian rupa untuk membuat suatu model ya. Nah, mungkin yang Sorry Agi. Eh, ya untuk presentasinya apakah Agi udah ganti page-nya atau belum ya? sudah ganti page-nya. Di kita masih kelihatannya cuman judulnya aja. Oh, masih judul awalnya ya. Tunggu Ya, ya. mungkin bisa di reshare terus lihat apakah bisa maju ke page selanjutnya. Oke. Oke, oke udah bisa. Udah. Udah. Oke. Biar sing aja ini title-nya background kan? Ya, Continued background 2. continued 2. Oke. Oke. Oke ya. Tadi sampai masih di title tadi ya. Ya. Oke, nggak apa-apa ya. Kita langsung lanjut aja ke previous works-nya ya. Oke, jadi yang pertama tadi saya udah bilang transformer ya. Jadi di sini yang saya ingin teman-teman ingat adalah bagaimana transformer itu menerima input ya, proses input. Contohnya mungkin ini sebuah crash course saja. Kalau dari transformer yang language, biasanya suatu sentence itu diubah menjadi token ya oleh tokenizer seperti ini contohnya. Dan tokenizer itu masing-masing token itu ada indeksnya sendiri-sendiri dan indeksnya itu dilihat di lookup table ya. Lookup table ini biasanya di PyTorch kita lihatnya sebagai embedding layer ya. Nah, dari embedding layer ini token itu akan diubah menjadi text embeddings ya. Nah, text embeddings ini adalah tensor yang akan dimasukkan ke transform model untuk menjadi input ya. Mungkin di text embedding ini dimensinya seperti ini ya, ada batch, ada
N tuh banyak tokennya, dan ada C itu anggapannya kalau di computer vision kan kita biasanya channel gitu, tapi di sini anggap saja sebuah feature gitu ya. Sorry Agi. Oh ya, Kayaknya nggak gerak lagi presentasinya. oh oke, kayak new share aja ya, coba. Oke, kalau sekarang gimana? Iya, sekarang bisa. Ada dot merah di layar? Ada dot merah ya. Oke, Coba oke, coba next atau back ke page selanjutnya bisa nggak? Ya bisa. Oke, siap. bisa. Oke, oke. Tadi nyangkutnya di mana ya? Ya di sini Tapi, oke, ya. sip, sip. Oke ya, tadi saya udah jelasin tentang text embedding tensor ya. Nah, evolusi berikutnya yang relevan kepada computer vision adalah vision transformer ya. Ini pada tahun 2020, di mana Dosovitsky dan kawan-kawan mereka membuat vision transformer ya. Jadi konsepnya hampir sama persis seperti transformer language yang tadi saya lihatkan, tapi di sini input dari masing-masing token itu adalah image patches ya, image patches yang di linear projection ya. Nah, jadi mungkin kalau kita lihat langsung seperti apa. Nah, ini mungkin teman-teman ada familiar semua, tapi ini quick refresher aja. Image itu biasanya dipecah menjadi patches ya. Nah, walaupun nggak semuanya dipecah manual menjadi patches yang berbeda, tapi secara kerangka berpikirnya seperti itu biasanya. Nah, biasanya image patches ini akan dilakukan linear projection ya. Nah, linear projection ini bisa hanya di flatten saja gambarnya, atau bisa dimasukkan ke layer berupa convolution ya, untuk dijadikan sebuah input embedding ya. Nah, tadi kalau misalnya patch-nya ada 16 gitu, berarti di sini jumlah n-nya adalah 16 ya, dan C itu adalah feature-nya. Feature-nya ada yang cuma di flatten aja, jadi kalau patch-nya masing-masing 7 kali 7 jadi 49 ya, seperti itu. Nah, 7 kali 7 ya 49 seperti itu. Nah, kemudian ada yang ditambahkan embedding khusus namanya class embedding, itu biasanya untuk classification, dan diproses dengan positional embedding untuk dimasukkan ke transformer model ya. Nah, jadi di sini yang saya ingin teman-teman ingat untuk mengerti nanti konteksnya adalah di sini ya. Tadi kita sudah bicara mengenai inputnya transformer. Nah, dari suatu gambar yang bentuknya 3 kali 224 kali 224, nah nanti diubah menjadi 1 kali 49 kali 768 ya. Nah, di sini dia linear projectionnya melalui layer convolution ya. Nah, itu menjadi 49, harusnya menjadi 49 ditambah kelas embedding, jadi satu nih batch 50-nya itu banyak patches-nya atau tokens-nya plus satu kelas embedding, sama yang terakhir adalah dimension dari feature-nya ya. Nah, itu akan dimasukkan, dan biasanya kalau sebuah vision transformer, dia itu bisa menghasilkan feature, diambilnya feature dari kelas kelas embedding itu ya, dari layer terakhir seperti itu. Nah, nanti ini akan masuk ke konteks dalam VLM nantinya ya. Nah, kemudian salah satu landmark yang paling besar dalam Vision Language Model Development adalah CLIP ya. Nah, jadi di CLIP ini dia menggunakan image encoder dan text encoder ya. Nah, tadi kan teman-teman lihat image encoder bisa menghasilkan suatu feature dengan dimensi di sini anggapannya DI ya. Tadi misalnya 768 gitu. Nah, text encoder itu outputnya serupa teman-teman, bisa sama persis strukturnya dengan image encoder ya. Jadi kalau di clip ini dianggap image encoder dan text encoder menghasilkan feature dengan dimensi yang serupa ya. Nah, di sini mereka akan melakukan cosine similarity ya. Jadi biasanya cosine similarity kan pas di L2 normalize dulu, habis itu di dot product antara feature dari text dan feature dari image ya. Nah, kemudian di dot product dapatlah kita similarity table ya. Nah, dari similarity table ini bisa dipakai untuk melatih untuk mengalign feature dari image encoder dan text encoder agar agar misalnya feature dari image itu korelasi dengan teks seperti ini gitu. Jadi diajarin modelnya untuk align representation-nya ya. Nah, itu adalah salah satu breakthrough dari Clip yang dimana mereka labelnya nggak lagi menggunakan label pada umumnya kayak ImageNet, tapi mereka menggunakan label seperti alt text dalam internet gitu. Jadi bisa dapat data yang banyak sekali, dan
mereka menemukan bahwa ini salah satu cara paling efisien ya, cara paling bagus dalam membuat suatu vision model itu mempunyai representasi yang align dengan representasi teks. Nah, kemudian perkembangan dari Clip ini ada namanya Albev ya. Nah, di sini saya mulai masuk ke dalam lainnya oleh Salesforce ya. Nah, di sini Albev ini kalau teman-teman lihat di sini, dia itu di sini ini sama persis seperti Clip ya. Nah, mereka yang loss-nya dalam Clip itu namanya image text contrastive loss, itu sama menggunakan similarity tadi. Nah, tetapi mereka menambahkan sebuah multimodal encoder ya. Karena tadi kalau teman-teman lihat di sini, image encoder dan text encoder berdiri sendiri masing-masing ya. Jadi feature-nya walaupun align, tapi representation-nya pisah gitu. Nah, tapi di sini mereka propose-nya, mereka akan menambahkan sebuah multimodal encoder ya. Nah, jadi selain loss yang Clip tadi itu, feature-nya itu akan dimasukkan ke multimodal encoder untuk menghasilkan feature yang merupakan yang merepresent both dari image dan text ya. Nah, satu feature langsung represent dua gitu. Nah, di sini mereka menggunakan loss ITM atau image text matching dan MLM ya, Mass Language Modeling. Nah, kalau teman-teman yang pernah berkecimpung dalam NLP, itu biasanya tahu itu dari BERT ya, di mana modelnya itu tokennya satu di mask, habis itu nanti disuruh prediksi yang kosong itu harusnya kata-katanya apa, seperti itu. Nah, tadi untuk ITM, ini sebenarnya kalau di sini kan kita similarity. Nah, kalau ITM ini itu cuma mencocokkan apakah feature-nya ini terdiri dari gambar dan teks yang berhubungan atau tidak. Kalau tidak, maka jawabannya harus rendah ya probability-nya. Tapi kalau teks dan gambarnya sama, meaning-nya berarti harusnya probability-nya tinggi. Nah, ITM seperti itu. Nah, kemudian mereka di Albev ini bisa melakukan visual question answering ya. Jadi yang tadi multimodal encoder-nya, mereka menambahkan sebuah arsitektur sebuah answer decoder ya. Answer decoder ini merupakan sebuah transformer decoder yang akan nanti menghasilkan output berupa teks secara auto-regressive ya. Nah, di sini answer decoder itu akan menghasilkan suatu teks. Jadi kalau ada gambar, given an image and a question, nanti outputnya adalah sebuah teks yang berupa answer-nya. Nah, kalau NLVR mirip seperti itu, cuma di sini NLVR itu Natural Language for Vision Reasoning ya. Jadi di sini ada sebuah teks dan ada dua buah gambar. Apakah teksnya itu menjelaskan hubungan antara dua buah gambar itu atau tidak gitu. Jadi cuma binary classification. Nah, itu adalah task dari Albev ya. Nah, di Albev ini mereka sudah bisa membuat sebuah vision language model yang bisa menghasilkan teks ya. Jadinya contohnya di sini, is this rice noodle soup? Maka modelnya bisa menjawab yes ya, ini visual question answering. Nah, dan ini ada contoh lainnya ya. Dan bahkan autornya di sini ada ngeliatin GradCam-nya. Nah, mungkin evolusinya lagi adalah yang buat adalah SimVLM ya. Kalau ini oleh Google. Nah, di sini kalau konsepnya di sini berbeda karena dia itu menggunakan transformer encoder dan decoder langsung ya. Nah, jadi di sini tadi teman-teman kan mungkin sudah familiar di awal tadi bagaimana suatu gambar tuh diubah menjadi input embeddings dan teks itu diubah menjadi teks input embeddings juga. Nah, di sini mereka embeddings-nya join ya. Jadi text embedding image embedding-nya dan text embedding itu jadi satu input ke transformer encoder. Kemudian transformer encoder ini akan memberi feature ke transformer decoder yang akan menghasilkan teks secara autoregresif ya. Jadi inputnya ini jadi dan inputnya gambar ini dan teks ini, maka kalau transformer yang generatif dia akan melanjutkan kata-katanya. Jadi two brown and white dogs akan dilanjutkan menjadi running. Habis itu ini menjadi input lagi happily on a dirt road dan seterusnya ya. Nah, untuk melatih seperti ini itu loss-nya namanya language modeling ya. Jadi disuruh untuk prediksi the next word ya. Nah, makanya namanya autoregressive karena sudah punya word sebelumnya disuruh prediksi word berikutnya ya. Tapi di sini ada konteks gambar begitu. Nah, di sini SimVLM itu juga sudah bisa
sudah mulai bentuknya generatif ya. Jadi di sini dikasih gambar dan a picture of, maka dilanjutkan a man driving with a yellow and black Aston Martin ya. Jadi langsung dilanjutkan katanya sesuai dengan konteks dalam image ya. Di sini bisa melanjutkan seperti itu, bisa image captioning juga jika tidak diberi teks sama sekali, atau sebenarnya dikasih cuman start token aja. Di sini dilanjutkan dengan visual question answering juga bisa, dan lain-lainnya ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yang kita bahas di previous work adalah blip ya. Nah, di sini blip itu adalah evolusi dari Albef itu lagi ya, di mana tadi kita sudah melihat ITC ini sebenarnya sama seperti clip ya. Konsepnya adalah similarity, cosine similarity, dan dilihat dari similarity table-nya ya untuk loss-nya. Nah, tentunya dari gambar yang sama harusnya similarity-nya tinggi, dan dari gambar yang tidak sama similarity-nya rendah ya. Nah, kemudian tadi image text matching sudah kita bahas, dan di sini mereka menambahkan language modeling ya. Nah, jadi evolusinya dari Albef, kalau Albef kan tadi cuma memprediksi kata-kata yang missing ya. Kalau di sini mereka menambahkan language modeling, yang artinya di sini mereka akan mengenerate suatu teks ya. Nah, misalnya di sini, misalnya ada teks a little girl holding a kitten next to a blue fence. Nah, jadi kalau diberikan image ini dan suatu teks misalnya a little girl saja, nanti language modeling ini akan image grounded text decoder ini akan melanjutkan untuk generate holding a kitten next to a blue fence ya. Nah, ini informasinya dia bisa dapatkan dari image encodernya, karena feature dari image encodernya akan dilakukan cross attention ke image grounded text decoder dan image grounded text encoder ya. Nah, kalau yang text encoder tadi ya, jadi representasi dari text encoder dan text decoder ini akan membuat image encoder tuh menghasilkan feature yang pertama align dengan teksnya, kedua berhubungan bisa di jointly represented as a feature, dan ketiga juga bisa representation itu bisa dibuat untuk memprediksi teks berikutnya ya. Nah, pada di blip ini tambahan saja, mereka ada cara namanya dataset bootstrapping ya, which is makanya namanya mereka blip ya, adalah bootstrapping B-nya. Nah, di sini bootstrapping itu mereka kan tadi bisa membuat sebuah teks ya, nge-generate sebuah teks. Maka di sini mereka teks yang generate itu mereka pakai untuk generate synthetic data yang akan dipakai oleh mereka untuk untuk augmentasi training data. Nah, jadi contohnya dalam blip mereka juga menggunakan itu untuk menyaring gambar-gambar dalam internet, dalam dataset ya. Jadi misalnya di dataset mereka ada gambar ini, sebenarnya dari web labelnya adalah from bridge near my house. Tapi setelah modelnya ditrain dengan 100 sekian gambar, modelnya itu bisa generalize, jadi menghasilkan synthetic text seperti ini ya. Nah, jadi tentunya kalau ada yang berbeda seperti ini, datanya bisa disaring atau bisa menggunakan synthetic text seperti itu. Nah, itu salah satu penerapan dari blip, dan blip ini tentunya bisa diterapkan seperti tadi, yaitu visual question answering ya, di mana ditambahkan answer decoder untuk memprediksi secara autoregresif the next word dalam suatu kata, bisa untuk natural language vision reasoning, dan bisa untuk vision dialog ya. Di sini vision dialog itu dia mirip kayak VQA, tapi ada konteks sebelumnya, yaitu ada dialog sebelumnya, habis itu disuruh melanjutkan dialog gitu misalnya ya. Dan di sini kalau tasnya ini kebetulan dia itu harus menjawab apakah pernyataan dalam dialog itu iya atau tidak gitu. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke problem ya. Sebenarnya dari previous work ini sudah hebat-hebat, tapi apa sih problemnya? Nah, jadi problem yang paling diidentifikasi dalam work sebelumnya adalah end-to-end training dari large-scale model itu sendiri. Nah, biasanya end-to-end training itu kan dianggap sebuah hal yang positif ya, karena di-train secara bersamaan. Tapi di sini, vision and language-based training itu belakangan ini menjadi lebih expensive ya, lebih cost, lebih banyak costnya. Kenapa? Karena image encoder itu sendiri parameternya sudah cukup banyak ya, apalagi kalau kita gabungkan untuk melatih text encoder atau text decoder juga ya. Jadi kalau kita mau scale up
mau scale up capability modelnya, maka kita kalau train ini end-to-end, trainable parameternya akan banyak sekali. Kemudian tentunya kita sudah mendengar large language models ya, mereka mempunyai reasoning ability yang cukup bagus juga. Tetapi kalau kita mau train end-to-end dengan LLM, train LLM-nya saja udah berat, apalagi kalau kita train bersama LLM ya. Nah, tapi sebenarnya sudah banyak LLM yang bagus, yang sudah representation-nya bagus. Nah, jadi kenapa kita nggak pakai aja off-the-shelf LLM yang sudah di-train itu? Nah, jadi itu adalah masalah modularitas ya. Jadi bagaimana kita bisa memasukkan LLM yang sudah di-train itu dalam framework visual language model ini. Kemudian terakhir adalah catastrophic forgetting ya dalam image encoder atau dari language modelnya pada saat melatih ya. Jadi ketika kita sudah dapat image encoder yang bagus dan language model yang bagus, kalau kita train end-to-end lagi, maka mungkin representation knowledge representation mereka sudah yang sebelum robust, tapi kita train di data yang baru, maka bisa saja mereka lupa lagi hal seperti itu kan. Nah, itu adalah salah satu masalahnya catastrophic forgetting ya. Nah, kemudian challenge-nya ini adalah kalau kita mau pakai LLM kan tidak pernah melihat gambar sama sekali dalam training atau pre-training mereka, karena mereka hanya di-train dengan teks saja ya. Nah, apalagi kalau kita mau freeze LLM itu, alias kalau kita tidak mau pakai LLM-nya, tapi kita tidak mau train LLM-nya, bagaimana caranya itu? Nah, jadi ada sebuah teknik dalam menggunakan LLM yang di-frozen ini untuk align visual feature, itu namanya soft prompting ya, which is yang nanti kita akan lihat. Nah, jadi sebenarnya solusi sebelumnya sudah ada ya, yang work yang berusaha untuk memecahkan masalah itu, yaitu Flamingo ya. Jadi di sini Flamingo mereka vision encodernya mereka freeze, dan beberapa blok dalam language model mereka freeze ya. Tetapi masih banyak yang mereka harus train ya. Contohnya perseverance samplernya dan beberapa gate cross attention layers-nya ini ya. Jadi di sini walaupun large language mereka largely frozen, tapi di masing-masing blok tuh masih ada parameter yang harus di-train untuk mengadap informasi dari vision menjadi information untuk teks ya. Nah, itu pun itu trainingnya masih berat karena parameternya masih cukup banyak ya, walaupun tidak dari scratch gitu parameternya. Nah, disinilah kita akan masuk ke blip 2 ya, yaitu work of interest kita saat ini. Nah, jadi di sini untuk di blip 2 general overview-nya seperti ini, di mana mereka menggunakan image encoder dan large language model yang di-freeze ya. Jadi tidak trainable parameternya kita tidak pakai pada saat training begitu. Nah, tetapi di sini mereka autornya membuat cara untuk adapt feature dari image encoder agar dapat dimasukkan ke large language model, yaitu dengan menggunakan key format ya. Jadi untuk nge-bridge informasinya menggunakan key format. Nah, key format ini seperti apa? Nah, key format ini generalnya seperti ini, di mana key format itu ekstrak feature, mengambil feature dari image encoder, dan key format ini akan menghasilkan sebuah feature yang jumlahnya, yang dimensinya tetap, walaupun image resolution-nya yang berubah-ubah ya. Nah, jadi kita lihat secara detailnya, di sini ada image encoder ya, di mana image encoder ini akan mengambil feature dari image encoder, dan ada learn query ya. Di sini adalah query yang merupakan trainable parameter untuk nantinya dijadikan output query yang merupakan representation dari suatu image ya. Nah, kemudian ada text transformer ya. Di sini text transformer itu text transformer bisa bertugas menjadi dua tipe sekaligus ya, bisa menjadi text encoder maupun jadi text decoder ya. Nah, di sini untuk image transformer dan text transformernya itu mereka bisa berintegrasi satu sama lain dengan menggunakan self attention layer ya. Tentunya jenis attention-nya itu ada bermacam-macam yang nanti kita akan bahas. Nah, di sini ya tadi saya udah bilang image transformer-nya itu berinteraksi dengan feature dari image encoder dengan menggunakan cross attention ya. Jadi teman-teman
mungkin sudah familiar dengan cross attention, ya jadi attention-nya akan melihat feature dari hasil dari self attention dalam blok itu dan hasil dari feature image encoder ya. Nah, jadi di dalam BLIP 2 ini ada dua stage ya trainingnya. Yang pertama ada representation learning, yang kedua adalah vision to language generative pre-training. Nah, kita lihat yang first stage training dulu ya. Nah, di first stage training ini ada 3 task ya, yang kita tadi sudah familiar ya. Di sini ada image text matching, image text contrastive learning, dan image grounded text generation ya. Nah, mungkin perlu di-note di sini teman-teman bahwa di first stage ini LLM-nya tidak dipakai ya. Jadi ini adalah pre-training untuk bisa merepresent feature dari image encoder agar bisa di represent dalam bentuk feature yang nantinya kompatibel dengan text input ya. Nah, jadi kita lihat dalam stage ini ada 3 task ya yang dilakukan. Yang pertama adalah image text matching ya. Di sini image text matching itu adalah binary classification task ya. Jadi di sini modelnya itu disuruh untuk prediksi apakah sebuah image dan sebuah teks itu berhubungan atau tidak. Jadi misalnya kalau gambarnya penguin dan teksnya this is a penguin, artinya itu adalah positif match ya, yang artinya probability-nya harus tinggi dan vice versa ya. Nah, jadi cuman binary classification task seperti itu. Nah, di sini untuk self attention mask-nya itu self attention mask-nya itu bidirectional ya. Jadi dari query itu sendiri, dari query tokennya itu bisa melihat text tokennya ya, dan vice versa gitu. Nah, di sini query itu akan hasil feature dari image transformer ini akan dimasukkan ke dalam linear classifier untuk menghasilkan sebuah logit ya yang kita akan pakai untuk binary classification. Nah, tentunya untuk mendapatkan image text pair ini perlu ada positive pairs dan negative pairs kan dalam batch. Nah, itu bisa diambil dengan menggunakan hard negative mining strategy ya. Nah, hard negative mining strategy itu sebenarnya diambil dari image text contrastive learning ya. Jadi nanti ada dalam satu batch ada teks, ada image dan teks, itu nanti akan anggapannya di cross gitu ya. Nanti kan ada tabelnya. Nanti dari sana bisa diambil hard negatifnya dari tabel similarity tadi. Nah, kemudian yang tadi kita bilang adalah image text contrastive learning ya. Di sini itu sebenarnya sama persis seperti clip ya. Jadi feature yang dihasilkan oleh image encoder, kita anggap C itu akan dilakukan dot product cosine similarity dengan feature dari text transformer ya, untuk align dua feature dari model yang berbeda, dari model yang berbeda gitu. Nah, tetapi di sini output dari image transformer ini sebenarnya tidak hanya satu. Nah, tadi teman-teman di clip kan sudah lihat kalau misalnya suatu feature output dari sebuah image transformer kan misalnya n kali 768 gitu. Nah, kalau di sini dia ada n-nya itu adalah sebanyak learn query ya. Kalau tadi n-nya mungkin dalam konteks batch, tapi ini walaupun batch-nya satu, dia query-nya ada banyak. Nah, jadinya kita memilih query yang mana dipilih untuk melakukan contrastive learning itu. Nah, di sini autornya itu mereka melakukan pairwise similarity antara each query output dengan feature dari text transformer ini ya. Nah, nanti yang paling tinggi itu akan dipakai sebagai image text similarity representation-nya. Seperti itu. Nah, tentunya di sini agar attention dari query tidak melihat teksnya, karena kalau bisa ngelihat itu jadinya curang ya. Karena harusnya kan mereka terpisah representation-nya gitu. Di align-nya pada saat lihat similarity-nya. Nah, makanya di sini attention-nya itu di mask ya. Jadi pada saat self-attention, query atau gambar itu tidak melihat dari teks, dan teks itu attention-nya tidak melihat dari query atau gambar ya. Nah, kemudian ada image grounded text generation ya. Nah, di sini text generation itu sama seperti language modeling ya, yaitu memprediksi next word atau regressive text prediction ya. Nah, di sini key formatnya itu dilatih untuk generate text ya.
ya dengan kondisi diberikan input image, ya. Nah, jadi kalau di sini dikasih image ini, maka uh, tasknya ini adalah disuruh ngasilin teks ini, yaitu a cat wearing sunglasses ya. Nah, di sini mereka menggunakan multimodal causal self-attention ya. Nah, biasanya causal self-attention, kalau teman-teman yang pernah berkecimpung di NLP, yaitu attentionnya itu memungkinkan bisa melihat teks sebelumnya, tapi teks setelahnya itu tidak bisa dilihat, karena tasknya kan untuk memprediksi next word ya. Tapi previous word-nya boleh dilihat dong gitu. Nah, di sini mereka menggunakan causal self attention itu dengan tambahan multimodal ya. Jadi di sini ada gambarnya juga ya. Nah, gambarnya tidak bisa melihat teksnya, tapi the text and the predicted text itu bisa ngelihat teks sebelumnya dan query gambarnya gitu. Nah, kemudian setelah first stage atau representation learning untuk key format ini, dilakukan second stage training ya, yaitu vision to language generative pre-training. Nah, di sini setelah key format tadi di pre-train, baru telah disambungkan sebuah LLM ya. Nah, di sini LLM-nya bisa dua macam ya, tapi nanti kita lihat secara detail. Nah, kita lihat dulu apa yang dilakukan untuk menyambungkan ya. Nah, di sini mereka menggunakan fully connected layer ya, atau linear layer untuk menyamakan dimension feature dari hasil key format dan dimension feature dari input sebuah LLM ya. Nah, tadi kan di awal saya udah lihatin teman-teman, kalau misalnya sebuah token atau sebuah image species itu diubah jadi embedding yang misalnya feature-nya 768 tadi kan. Nah, tapi bisa aja kan sebuah LLM itu feature-nya 1024, sedangkan key format kita feature-nya hasilnya 768. Nah, itu menggunakan fully connected layer agar dimensi feature-nya sama seperti itu. Jadi dia kompatibel. Nah, kemudian projected embedding, query embedding sini yang sudah diproject oleh linear layer ini akan digunakan sebagai soft prompt ya. Jadinya itu akan menjadi prompt dalam LLM itu gitu. Jadi awalnya kan kita tadi melihat dalam language model tuh teks sentence diubah jadi token, masing-masing token diubah jadi masing-masing token nanti diubah jadi vector representation-nya ya. Nah, vector representation itu kan kita anggap hard prompt. Nah, di sini soft prompt ini dia anggapannya representation dari gambar ini dia ubah jadi sebuah representation yang serupa dengan embedding text itu gitu. Jadi diadapt menjadi soft prompt, itulah yang dimasukkan ke dalam yang menjadi input dari LLM itu ya. Nah, jadi kemudian untuk LLM yang dipakai, autornya di sini ada menggunakan dua tipe ya, yaitu decoder based LLM dan encoder decoder based LLM. Nah, untuk perbedaannya nanti gimana? Untuk decoder itu contohnya yang paling simpel itu GPT ya, di mana teman-teman dia akan predict next word. Intinya kalau decoder based LLM lebih fokusnya seperti itu, sedangkan kalau dari encoder decoder based LLM dia juga predict next word sebelumnya, tapi dia ada encoder yang nantinya akan feed informasi juga ke decoder blocks-nya seperti itu. Nah, di dalam kalau pada saat autor menggunakan decoder based LLM, mereka akan melakukan pre-training dengan menggunakan language modeling loss ya. Nah, tadi kan awalnya ada language modeling loss juga pada stage 1, tapi itu untuk melatih bagian dari Q-former ya. Nah, di sini yang disuruh generate text sekarang adalah LLM decoder with respect to the feature dari Q-former ya. Jadi LLM-nya harus menghasilkan teks yang sesuai dengan labelnya gitu. Nah, di sini tentunya LLM-nya freeze ya. Jadi image encoder dan LLM-nya freeze, yang dilatih hanya Q-former dan konektornya ini saja ya. Nah, demikian juga dengan encoder decoder based LLM ya. Bedanya di sini untuk datanya itu dipecah menjadi dua ya, prefix dan suffix. Jadi misalnya a cat wearing sunglasses, a cat-nya itu jadi prefix yang merupakan input ke LLM encoder, dan suffixnya itu akan menjadi targetnya yang dimana outputnya itu adalah target bagi LLM-nya
seperti itu. Nah, jadi kita lihat dari author eksperimennya itu, mereka menggunakan dataset yang sama seperti BLIP ya, yaitu dengan 129 gambar yang digabung dari COCO, Visual Genome, dan lain-lain. Dan kemudian mereka juga menggunakan metode Capfield juga, yang tadi ada di BLIP itu untuk menyaring dataset dari web yang noisy, dan juga untuk membuat synthetic captions ya. Jadi di mana setiap gambar dalam dataset itu dibuat 2 synthetic captions-nya itu untuk sebagai training data. Nah, itu tapi mereka menggunakan BLIP model yang tadi ya, bukan BLIP 2 ini. Nah, kemudian di pre-train image encoder dan LLM ini, mereka menggunakan 2 tipe image encoder ya. Yang pertama adalah VITL, Vision Transformer L, yang klasik, itu muridnya diambil dari CLIP, dan yang Vision Transformer yang G14 itu dari EVA-CLIP. Kemudian untuk LLM-nya, mereka menggunakan open source LLM. Untuk yang decoder, mereka menggunakan OPT yang generative LLM. Yang kedua adalah encoder-decoder based LLM menggunakan Plenty5 ya. Nah, dari experience mereka, karena modelnya sudah di-froze, pre-training itu menjadi lebih computational friendly ya dibandingkan dengan visual language pre-training methods yang sebelumnya end-to-end training. Nah, itu tentu jauh lebih berat. Nah, di sini mereka menggunakan 16 NVIDIA A100 dengan VRAM 40 GB ya. Nah, itu kalau mereka menggunakan kombinasi model terbesar, yaitu VIGG dan Plenty5 XXL, mereka membutuhkan waktu kurang dari 6 hari untuk first stage-nya dan kurang dari 3 hari untuk second stage-nya. Nah, kalau kita lihat results-nya kita bisa lihat showcase-nya di sini. Ketika ditanyakan, ketika dikasih sebuah gambar mobil dan dikasih prompt explain the advantages, maka modelnya bisa generate text yang menjelaskan advantages dari mobil ini ya, walaupun nggak dibilang mobil apa, di sini modelnya bisa figure out dari information gambarnya itu. Begitu juga dengan yang lain ya. Nah, kemudian kalau kita lihat showcase yang lain, di sini karena adanya LLM itu memungkinkan adanya conversational dialog ya dengan modelnya. Jadi di sini ketika ditanyakan apakah fotonya unusual, dari sini LLM itu dengan mendapat informasi dari Q-format itu, jadinya LLM bisa understand kalau ini gambarnya rumahnya itu upside down. Dan kemudian dengan kemampuannya LLM juga, jadinya bisa mengajak conversation gitu. Jadi bisa dilanjutkan konteksnya sampai ke bawah gitu. Demikian juga yang lainnya. Nah, ini juga karena LLM generalization capability-nya bagus, sangat bagus, apalagi dalam zero shot task ya. Seperti ini contohnya, di sini ada gambarnya pantai biasa, tapi disuruh nulis romantic message. Karena LLM-nya mempunyai capability seperti itu, maka dimungkinkanlah respon yang membuat puisi seperti ini, seperti itu. Nah, untuk hasil secara metriknya, kalau kita lihat di dalam macam-macam benchmark, ini mungkin benchmarknya banyak yang bolong. Nah, tapi di sini kalau dibandingkan dengan metode-metode sebelumnya, BLIP 2 jauh lebih bagus daripada metode-metode sebelumnya ya. Tapi kita lihat ke spesifikasinya saja langsung. Nah, dalam zero shot visual question answering, di sini kalau kita bandingkan dengan state of the art sebelumnya, yaitu Flamingo oleh Microsoft, di sini BLIP 2 memiliki hasil yang cukup lebih bagus ya. Kalau kita lihat dari validation setnya, kalau kita lihat dari test dan dev setnya, mungkin yang paling kecil masih kalah sama Flamingo yang 80 billion, tapi dia sudah mengalahkan Flamingo yang 3 billion ya, yang comparable. Nah, di sini kita mungkin bisa lihat highlight-nya di mana BLIP 2 ini total parameternya dan trainable parameternya itu jauh di bawah dari Flamingo ya. Jadinya dengan trainable parameter yang jauh lebih sedikit, itu bisa menghasilkan matrix yang jauh lebih tinggi seperti itu. Nah, kemudian tadi zero shot VQA, di sini authornya juga ada benchmark ke VQA ya, tapi di sini bukan zero shot lagi. Di sini authornya itu melakukan fine tuning. Nah, authornya melakukan fine tuning dengan mengubah sedikit struktur dari second stage-nya, di mana tadi kalau second stage-nya cuman ini saja, saya pakai ini. Kalau second stage-nya cuman ini saja, nah kalau second stage-nya cuman yang di sini, maka di sini mereka fine tuningnya, mereka memberikan question ini ke dalam Q-format dan ke dalam LLM-nya sebagai konteks gitu. Jadi
dengan memberikan konteks seperti itu di visual question answering bisa di sini autornya percaya akan lebih akurat lagi dalam menjawab sebuah question berkaitan dengan vision. Nah, kalau di sini kita lihat performance-nya, kita bisa lihat lagi dengan trainable parameter yang jauh lebih sedikit bisa menghasilkan performance yang comparable atau jauh lebih baik ya. Kalau kita lihat di sini mungkin ya di sini kalau Flamingo-nya 10 billion parameter dapat 82, di sini trainable parameternya cuma 1.2 billion udah dapat 82 juga gitu. Jadi jauh lebih efisien trainingnya. Nah, itu untuk dari yang open-ended. Yang close-ended juga seperti itu. Tapi di sini close-ended mereka tidak ada, karena di sini mereka benchmarknya di open-ended saja. Nah, untuk image captioning, untuk di image captioning ini, mereka memberi disclaimer dulu ya. Pertama, mereka kasih prompt a photo of dulu yang akan dilengkapi oleh language modelnya. Kemudian autornya melakukan fine tuning lagi ya untuk image captioning dengan menggunakan language modeling loss juga seperti itu. Cara trainingnya sama seperti second stage saja, cuman mereka fine tuning di dataset nocaps. Dan di sini kita bisa lihat lagi dengan trainable parameter yang jauh lebih sedikit, mereka bisa menghasilkan hasil yang significantly better dibandingkan dengan model-model atau work sebelumnya ya, yang trainable parameternya seperti Flamingo jauh lebih banyak 10 billion gitu. Ya sini mungkin 138, di sini 145, 144 semua. Nah, untuk image text retrieval ini misalnya kita kayak Google Search diberikan image bisa ngasih teks-teks yang relevan, atau diberikan teks bisa diberikan query teks bisa diberikan rekomendasi image-image yang relevan. Nah, di sini juga Blip 2 mendapat state of the art results dengan trainable parameter yang relatif small dibandingkan dengan metode-metode sebelumnya ya. Walaupun ada beberapa metode yang lebih kecil trainable parameternya, tapi di sini mereka mendapatkan state of the art seperti itu. Nah, untuk ablation study-nya ada dua. Yang pertama, mereka bereksperimen dengan ablation dari image grounded text generation-nya. Nah, mungkin teman-teman yang bertanya, ngapain sih ada key former-nya, ada task image text generation lagi? Nah, di sini mereka tunjukkan dengan adanya task image grounded text generation pada saat pre-training key former-nya, itu bisa memberi performa yang lumayan ya. Kalau di sini sekitar kata-kata 1% across all metrics ya. Nah, kemudian dalam representation learning, mereka juga ablation. Apabila kalau first stage itu dihilangkan, performance-nya gimana? Nah, teman-teman kalau bisa lihat dari grafnya ini, kalau kita tidak melakukan first stage, namun langsung second stage, di mana kita anggapannya kita mau langsung training key former-nya bersamaan dengan konektor ke LLM-nya gitu. Di sini performance degradation-nya cukup besar ya teman-teman. Kalau apalagi kalau di OPT ya, atau di decoder based LLMs, di mana performance-nya selama iteration malah menurun terus gitu. Nah, sebenarnya ini konsepnya mirip seperti Persiver Sample di Flamingo itu ya, karena Flamingo itu dia langsung train konektornya. Nah, tapi di sini dalam kasusnya Blip 2, dia malah detrimental results-nya seperti itu. Nah, kemudian limitation-nya, LLM saat ini kan bisa in context learning ya. Jadi kalau teman-teman kasih contoh dulu sebagai prompt, nanti kalau kita kasih task yang sama, modelnya itu bisa refer ke contoh itu untuk bisa melakukan mengambil jawabannya sendiri. Nah, itu makanya dianggap few shot ya, karena kita memberi satu atau dua contoh dulu, nanti modelnya bisa menjawab contoh yang serupa gitu. Nah, tapi di sini dalam Blip 2 ini autornya itu tidak observe improve visual question answering performance kalau dikasih in context ya. Jadi mungkin in context ini tidak beneficial banget ke dalam frameworknya Blip 2 ini. Nah, kemudian lack of in context learning ini mungkin bisa dikaitkan dengan pre-training datasetnya ya. Karena datasetnya itu kan hanya menggunakan single image to text pair ya per sampel. Sedangkan kalau di LLM training menggunakan teks saja kan bisa jadi ada instruction, ada teksnya multiple paragraph gitu ya, atau multiple examples gitu. Jadi lebih robust ke hal itu. Nah, makanya mereka tidak bisa learn correlation-nya antara multiple image text pairs ya. Kemudian karena Blip 2 itu frozen model, jadi capability-nya bergantung lagi kepada frozen models yaitu image encoder dan LLM-nya.
Dimana kalau LLM-nya kita salah pilih, ya tentunya bisa mengeluarkan input yang tidak sesuai, seperti offensive language dan lain-lain ya. Nah, limitation-nya seperti ini, ketika LLM-nya hallucinating gitu, jadinya ketika ditanyakan Albert Einstein, maka respons yang dihasilkan itu sebenarnya dari orang lain, bukan dari Albert Einstein. Atau misalnya kalau mau lebih jelas, biasanya kalau LLM-nya di-train tidak up to date dengan informasi yang ada di internet sekarang, jadi ketika dimasukin iPhone 14, karena LLM-nya tidak tahu iPhone 14 itu apa, di data trainingnya tidak ada, maka dia bisanya jawab yang iPhone 11 seperti itu. Jadi ini karena capability dari kelemahan dari LLM itu sendiri ya, which is pasti berdampak kepada Blip 2 ini. Nah, kemudian sebenarnya ada pengembangan lebih lanjutnya yaitu Instruct Blip, di mana di sini itu frameworknya sama, tapi di sini mungkin teman-teman lihat frameworknya di sini frameworknya mirip sekali sama fine tuning VQA yang dilakukan autornya Blip 2 tadi ya, di mana di sini instruction to diberikan ke key former dan sebagai input LLM pada saat fine tuning ke instruction dataset ya, instruction tuning dataset. Nah, sebenarnya instruction tuning dataset itu uh, uh, dia memberi task yang macam-macam aja sih. Nah, tapi contohnya kalau dengan instruction tuning tuh, kalau kita memberikan sebuah prompt tuh, maka bisa menghasilkan prompt yang sesuai dengan permintaan kita dan cukup detail. Misal kalau kita suruh in detail, maka dia akan menghasilkan output yang detail teksnya. Nah, ini contoh lainnya, ya kata sama seperti itu ya. Nah, dari task instruction tuning itu sebenarnya instruction tuning itu konsepnya dengan melakukan task yang bermacam-macam, maka model itu bisa generalize enough ke task yang baru ya. Jadi di sini diberi dataset bermacam-macam, tasknya ada image captioning, visual reasoning, dan lain-lain ya. Nah, tentunya kalau kitanya dulu menggunakan metode vision loss function yang biasa, dulu kan sebuah nightmare ya, di mana task ini masing-masing mungkin cara perhitungan loss functionnya berbeda. Tapi di sini karena semuanya jawabannya berupa teks, maka loss functionnya tetap sama, yaitu language modeling ya. Jadi cuman next word prediction aja, jadi lebih simple malah gitu. Jadi bisa di scale up datasetnya seperti ini. Tapi sebenarnya autornya juga coba kalau instruction tuning, kenapa kita nggak ngelakuin multitask learning aja? Tapi di sini multitask learning yang dilakukan autor itu, autornya itu suruh modelnya itu juga predik tasknya ini task apa namanya, atau dataset dari sampel ini dataset punyanya siapa gitu. Nah, di sini autornya menunjukkan bahwa instruction tuning itu jauh lebih bagus hasilnya daripada multitask learning ya. Bahkan multitask learning hasilnya comparable atau worse kalau di sini gitu. Nah, kemudian dari performance, tentunya dari instruction tuning ini bisa menghasilkan performance yang even better ya. Ya tentunya karena dataset yang jauh lebih banyak juga sih kalau dibandingkan dengan Blip 2. Jadi sebenarnya ini edge-nya dalam jumlah dataset yang lebih banyak dan adanya konteks instruction yang dimasukkan ke dalam uh, ke dalam uh, training stage 2 dari Blip 2 itu aja sih sebenarnya. Ya, jadi kalau kita compare hasilnya Instruct Blip dengan multimodal LLM yang lain seperti GPT-4 dan Lelava, itu hasilnya bisa dilihat cukup comparable ya. Jadi di sini ada main ironing in the street, singkat baca, jawabannya sebenarnya sama-sama ironing gitu ya. Cuman mungkin verbosity-nya macam-macam dan penjelasannya mungkin tergantung LLM-nya ya, lebih cenderung kemana gitu. Nah, ini juga seperti itu. Di sini di sini Instagram itu dia menghasilkan output yang cukup short, sedangkan mungkin yang Lava dia lebih detail gitu. Tapi ini mungkin balik lagi ke dalam instruction tuningnya ya. Mungkin kalau disuruh in detail, maka LLM bisa menjawab in detail juga seperti itu. Nah, untuk instruction prompt-nya sebenarnya template-nya seperti ini sih pada saat author itu melakukan evaluation seperti itu. Jadi image-nya ini tentu ini sebenarnya yang dimasukkan ke dalam LLM-nya, tapi image-nya ini nanti diganti dengan soft prompt yang dihasilkan oleh projection dari Q-Former tadi ya. Ya, jadi itu aja sih untuk malam ini dari saya. Ya karena
belakangan ini lagi populer banget ya. Jadi mungkin teman-teman bisa lebih mengerti bagaimana sih background-nya dari pengembangan multimodal LLMs yang tentunya sangat berkaitan dengan vision research saat ini. Ya, demikian dari saya. Jadi mungkin saya buka pertanyaan aja ya. Saya saya persilakan pertanyaan aja. Ya, thank you lagi buat presentasinya. Ada satu pertanyaan di chat box. Oke, saya buka dulu. Tiga pertanyaan tepatnya. Oke. Oke, tiga pertanyaannya. Pertanyaan pertama adalah, ada ablation study yang bandingin jumlah trainable parameter yang ada dan performance-nya. Nah, kalau di Blip ini, dia uniknya. Nah, kalau kita lihat hasilnya di sini, trainable parameternya, mungkin teman-teman notice di sini trainable parameternya sama semua ya. Ini VITG semua, tapi ini LLM-nya beda-beda ukurannya. Ada yang OPT 2.7 billion parameters, 6.7 billion parameters, sama ada yang 25. Nah, ini LLM-nya beda ukurannya. Tapi kenapa trainable parameternya sama? Balik lagi teman-teman, karena yang ditrain di dalam di dalam Blip 2 nih hanya Q format dan adapternya ini saja ya. Jadi LLM-nya mau ukurannya berapa, mau yang 2 billion parameter, 7 billion parameter, 80 billion parameter, trainable parameternya tetap sama, yaitu Keyformat dan Fully Connected ini dalam konteks ini yaitu 1.1 billion parameter ya. Jadi untuk ablation-nya itu mungkin ablation-nya lebih fokus ke kombinasi image encoder dan LLM yang berbeda-beda sih, which is yang sebenarnya mereka sudah lakukan di sini gitu. Di sini ada mereka ada hasil dari VITL juga digabungkan kombinasi dengan OPT yang macam-macam gitu. Jadi untuk ablationnya mungkin lebih mengarah ke sana gitu. Ini kenapa trainable parameternya sedikit beda-beda dikit, karena tentunya dimensi feature dari masing-masing LLM ini beda-beda ya. Ada yang 1024, ada yang 2048. Jadi tentunya linear layernya itu pasti ada beda-beda dikit. Tapi kalau teman-teman lihat perbedaannya tidak jauh ya. Cuman sekitar berapa sekian persen aja gitu. Nah, kemudian ada possibility untuk kurangin trainable parameternya. Untuk kurangin trainable parameternya, balik lagi, itu harus, kalau mau ngurangin parameter, trainable parameter, itu adalah kuncinya di sini ngecilin keyformernya ya. Nah, seperti kita lihat tadi, untuk keyformernya sendiri, nah, untuk keyformernya sendiri kan sebenarnya terdiri dari dua model ya, image transformer sama text transformer. Nah, untuk mengecilkan pasti strateginya yaitu dalam mengecilkan uh, dua ini. Nah, jadi untuk saat ini sih saya belum lihat lagi apa apa continuation dari instruct blip ini, tapi kayaknya kalau dari autornya sendiri sih mereka udah puas dengan trainable parameter yang relatif kecil dibandingkan dengan end-to-end training lainnya gitu. Jadi sebenarnya Q-former ini sendiri udah cukup kecil trainable parameternya. Mungkin yang berat yang lebih untuk kalau kalau kita paksa mau kecilin ya mungkin kita bisa kecilkan feature dimensi feature-nya dari Q-former ini, atau kita bisa kurangi transformer blocks dari Q-former itu untuk kalau mau ngecilin trainable parameternya seperti itu. Dan kemudian pertanyaan ketiga, image encoder yang digunakan di train berdasarkan apa? Apakah berdasarkan mass auto encoder? Jika tidak, kira-kira apakah kalau encoder yang menggunakan mass auto encoder yang robust di unsupervised learning hasilnya akan lebih bagus? Nah, untuk image encoder yang digunakan pada saat train itu sebenarnya uh, dasarnya sih sebenarnya tidak ada dasar yang fix banget ya. Jadi justru di Blip 2 ini hal yang ditekankan author itu adalah modularity ya. Nah, di mana modularity ini autornya itu harapannya orang tuh bisa mix and match image encoder yang manapun dan large language model yang manapun. Jadi bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa harus training from scratch gitu. Nah, misalnya anggap aja GPT itu di open source gitu. Kan tahun ini GPT-4 gitu. Anggap aja tahun depan GPT-5 gitu. Nah, jadi kalau mau training Blip 2 yang atau Instruct Blip yang lebih capable, mereka tinggal switch language modelnya ini pakai GPT-5 atau image encodernya ini misalnya ada image encoder yang lebih bagus. Kalau ini kan autornya cuma memakai baseline aja ya, yaitu VIT yang vanilla sebenarnya. Nah, tapi kita sebenarnya bisa ganti dengan vision transformer yang lebih modern gitu kan, sudah banyak ya, ada
eh, ya udah macam-macam sebenarnya, namanya aja countless. Nah, jadi itu sebenarnya bisa dipakai juga asalkan outputnya adalah sebuah feature yang tadi ya. Nah, feature-nya itu kan eh, pasti kompatibel dengan keyformer ya. Kalau dimensi misalnya feature-nya dari kelas encoder 1 kali 768, ya itu gampang dimasukin ke keyformer kayak gitu. Jadi sebenarnya framework untuk pemilihan image encodernya itu sih sebenarnya tidak ada base-nya ya, yang karena maunya itu modular seperti itu. Jadi harapannya author ya kalau nanti dapat image encoder lebih bagus ya bisa pakai itu seperti itu. Apalagi atau kalau lebih ini sebenarnya kalau misalnya kita mau membuat VLM yang task spesifik ya, misalnya kalau saya membuat VLM untuk anggap aja radiological report generation gitu. Ya, mungkin kita bisa menggunakan image encoder yang sudah di pre-train ke chest X-ray classification gitu. Nah, image encoder yang pakai itu, LLM-nya pakai LLM yang sudah di pre-train di dataset medical, maka kita akan menghasilkan uh, uh, model instruct blip yang blip 2 atau instruct blip yang tentunya sudah otomatis domain expertise-nya udah langsung di sana gitu. Jadi no need to train everything from scratch, tinggal ganti aja image encoder atau LLM-nya sesuai dengan skenario yang kita mau atau performance yang kita mau seperti itu. Uh, ya, oke, terima kasih. Oke, apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Halo Kak, boleh nanya? Ya, silakan. Jadi tadi untuk LLM-nya kan ada yang encoder-decoder ya. Ya, betul. Nah, itu kan ada prefix-nya. Prefix-nya itu dapetnya dari mana ya? Yang ini ya. Iya, Nah, untuk prefix text-nya itu. prefix text-nya di sini mereka simpel aja sih. Jadi, uh, nah di sini, nah di sini untuk yang encoder decoder pada saat training, jadi kan pasti pada saat training ada image dan text pair kan. Pada saat training teksnya itu dipecah jadi prefix dan suffix. Prefixnya itu akan dimasukin ke LLM encoder dan suffixnya itu akan jadi target. Nah, kalau pada saat inference time, prefixnya itu kita bisa gunakan contohnya yang di sini. Nah, anggap aja prefixnya a short image caption. Nah, itu bisa jadikan prefix untuk inputnya dalam encoder-decoder LLMs. Seperti itu. Ini bisa jadi prefix. Oh, jadi memang dia udah ada ibaratnya ini semua di list dulu ya yang bisa jadi prefix-nya. Ya, betul. Ya, Oke, makasih. jadi sebenarnya decoder sama encoder decoder LLM tuh keduanya bisa pakai instruction template nih. Bedanya kalau di decoder model kan dia tinggal predict next word-nya, tapi kalau di encoder decoder dia udah dapat informasi ini dulu yang dia encode gitu untuk bantu next word prediction-nya. Seperti itu sih. Oke, makasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, Ada yang mau bertanya lagi? masih ada yang mau bertanya? Agi, aku ada satu pertanyaan di yang stage 1. Untuk learn queries itu predefined ya? Atau sesuai dengan token dari image-nya? Oke, untuk LAN query ini, saya balik ke slide ini aja. Nah, untuk LAN query ini predefined ya. Jadi di sini kalau dari authornya, nah kalau dari authornya sebenarnya LAN query-nya itu predefined. Jadi itu sebuah hyperparameter sih bisa dianggap. Oke. Uh-uh. Baik dimensi sama jumlah tokennya itu dua-duanya semuanya predefined, ditentuin oleh user. Ya, tapi untuk ya dari feature, kalau biasanya dari feature dimensionnya itu mencocokkan dengan image encoder gitu. Karena nanti biar cross attention itu gampang. Jadi kalau cross attentionnya dimensionnya sama kan tinggal dot product aja seperti itu. I see. Dan ini LAN queries itu cuma ada di first layer dong, atau di setiap layer bakal ada LAN queries yang berbeda? LAN queries-nya sebenarnya LAN queries-nya itu kan akan menjadi intermediate feature kok. Jadi Ah, sebenarnya di input di awal aja LAN query-nya. ya awal Jadi aja. uh-uh.
anggapannya trainable input lah dia gitu. I see. Kalau kan di sini ada image text matching gitu. Itu Hmm. bentuknya cuman satu token aja ya, kayak satu vektor aja. Nah, Atau multiple representations. Oke, kalau di image text matching, di sini kan learn query saya anggap misalnya learn query itu B kali N. N tuh banyak learn query-nya ya. Habis itu C ini feature-nya kan. Nah, Nah, di sini untuk image text matching itu dia tuh sebenarnya bisa semua di flatten, habis itu dimasukkan ke dalam linear classifier tuh untuk ngasilin yes no gitu aja, untuk ngasilin probability. Bisa di sigmoid atau softmax habis itu. I see. Tapi bukannya di image grounded text generation-nya tuh ada multiple representations atau tokens sih harusnya. Terus pas di matching di image text contrastive learning-nya itu gimana ya? Oke, kalau dari image text contrastive learning-nya, ini kan mirip sekali sama clip ya. Jadi Nah, kalau di clip kan tinggal di cosine similarity aja kan. Nah, ya, tapi problemnya tadi kalau cosine similarity feature-nya harus ada satu kan. Kalau ada banyak learn query-nya gimana? Nah, ya gitu. makanya di sini karena Z itu anggap aja output dari transformer block ini. Jadi output-nya ini Z gitu. Nah, karena Z itu bisa banyak, maka dia itu di-compute pairwise similarity-nya antara Z sama T itu, nanti yang paling tinggi itu yang dipakai untuk image text contrastive learning-nya, untuk similarity-nya. Z. Oh, oke. Mm-mm. I see. Jadi selektif aja, ya? Nggak ada kayak di pooling atau di average gitu dari Hmm, semua tokennya. di sini Berdasarkan dari masking attention yang nggak ada ya. nggak ada sih. Mereka tinggal cari max saja, ambil ambil max-nya, ambil max-nya aja sih. Jadi misalnya di sini kan anggapannya kalau di klub kan seperti ini ya. Masing-masing gambar kan ada feature-nya sendiri-sendiri kan I1 untuk gambar Iya. satu. Tapi kalau di tadi yang di tag apa image transformernya kan anggapannya ada I11, ada I12, I13 gitu kan. Hmm. Nah, itu nanti I11, I12, I13 dia bakal di max lagi. Max-nya itu yang dipakai untuk perhitungan loss-nya ini gitu. Oke. Berarti yang di back propagation sebenarnya cuman yang tertinggi doang ya? Iya, betul, yang tertinggi Betul aja. ya? Oke. Uh-uh. Thank you. Lumayan greedy juga ya caranya. Dia nggak ada pakai top K similarity gitu. Nggak ada sih. Dia Literally ambil mereka langsung top cuma one aja. select maksimum aja. Uh-uh. Nah, Ya, walaupun itu kan risikonya bisa jadi ada beberapa feature yang sama sekali nggak kepake kan artinya iya, pada kayak saat wasting training. computation juga Uh-uh. sebanyak itu yang dipakai. Iya. Oke, untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih Agi untuk malam ini untuk presentasi tentang Vision Language Model, terutama Blip 2. Lumayan jelas ya dan enlightening dari penjelasan dan presentasinya. Oke, terima kasih semuanya. Untuk yang belum dapat kesempatan untuk presentasi, saya membuka juga untuk teman-teman bisa mengisi form yang sudah ada. Nanti akan saya share lagi di Discord. Untuk teman-teman bisa masukkan topik apa yang mau dipresentasikan, mungkin untuk di bulan Agustus dan September ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Thank you. Malam. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.